Halo, dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kedengarannya dasar banget ya. Betul, tapi justru sering jadi tantangan ya. Apalagi kalau lagi nggak oke. Nah, itu dia. Menjaga fondasi kesehatan mental kita. Sumber kita kali ini dari bab 5 buku Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Yang Anda bagikan waktu itu. Ah iya, buku yang bagus itu. Iya kan? Pertanyaannya gini, kenapa ya hal-hal simpel yang kita tahu penting kayak tidur cukup, makan bener, gerak badan, Malah jadi susah banget dilakuin pas lagi down. Pas suasana hati lagi anjlok gitu. persis. Nah, Dr. Smith punya analogi oke nih soal ini. Dia bilang ini kayak pemain bertahan di tim bola. Pemain bertahan, menarik. Maksudnya? Ya mungkin nggak sekeren striker yang cetak gol, tapi kalau nggak ada mereka, wah pertahanan kita jebol. Jadi hari ini kita mau gali lebih dalam 5 pemain bertahan utama ini. Oke, ada apa aja tuh? Latihan fisik, terus tidur, nutrisi, rutinitas, sama koneksi sosial. Kita lihat kenapa menurut Dr. Smith ini krusial banget. Dan kenapa sering terabaikan justru pas lagi butuh banget ya? Betul. Dan gimana kita bisa memperkuat barisan pertahanan kita ini? Sip. Memang sih seringnya kita malah cari solusi yang rumit atau terapi canggih gitu ya. Padahal mungkin yang goyah itu ya dasarnya aja. Fondasinya ya. Iya. Buku ini, khususnya bab 5 ini, ngajak kita balik ke akar. Ini bukan soal tuntutan harus sempurna jaga diri, bukan. Bukan target gitu ya. Bukan. Tapi lebih ke bangun dasar yang kokoh. Anggap aja kayak Anda rutin nabung modal di bank kesehatan mental Anda. Nabung modal. Suka analoginya. Ya, investasi kecil sehari-hari, ini seperti yang ditekankan Dr. Smith, nanti jadi bantalan pas kita kena guncangan hidup. Kan hidup nggak mungkin mulus terus. Oke, masuk akal. Nah, kita mulai dari analogi pemain bertahan itu deh. Kenapa sih pakai tim sepak bola? Apa inti pesannya? Kayaknya lebih dari sekedar penting aja gitu. Tepat. Analoginya kuat karena nunjukin fungsi protektif, fungsi perlindungan dari kebiasaan dasar itu. Oh, jadi melindungi gitu ya? Iya. Kayak pemain bertahan tugasnya kan menghalau serangan lawan. Nah, kebiasaan kayak olahraga, tidur berkualitas, makan yang benar, rutin, koneksi sosial. Mhm. Itu fungsinya ngelindungin kita dari efek negatif stres, cemas, atau mood jelek. Betul. Kalau kita abain, kata Dr. Smith, ya sama aja kayak ngebiarin gawang kita kebuka lebar. Gampang banget kebobolan. Wah, ngeri juga ya kalau dibayangin gitu. Tapi yang penting, dan ini diulang-ulang terus di bukunya, ini bukan target perfeksionis. Bukan berarti harus lari maraton tiap hari atau makan salad doang. Syukurlah. Iya, ini lebih ke area perawatan yang butuh perhatian konsisten. Ya, disesuaikan sama kapasitas kita saat itu juga. Oke, area perawatan. Sip. Mari kita bedah pemain bertahan nomor 1. Latihan fisik. Dr. Smith ini serius banget loh nyebutnya antidepresan poten. Wah, poten ya? Kuat berarti? Iya, bahkan dia nyebut riset yang nunjukin olahraga bisa ningkatin efek obat antidepresan. Nah ini bagian yang sangat menarik menurut saya. Kok bisa sih aktivitas fisik? Sesuatu yang kadang dianggap sepele. Iya, punya kekuatan segede itu buat kondisi mental kita. Gimana ceritanya? Manfaatnya emang jauh lebih dari sekedar bakar kalori atau biar mood agak baikan sesaat doang. Oh ya, gimana tuh? Secara biologis ya, olahraga itu micu keluarnya endorfin. Itu kan zat kimia di otak yang bisa bikin mood naik dan ngurangin rasa sakit. Oke, endorfin. Pernah dengar? Terus, olahraga juga buktiin bisa ngurangin peradangan dalam tubuh. Nah, peradangan ini sekarang banyak dikaitin sama depresi. Bahkan bisa ngerangsang tumbuhnya sel otak baru. Wow, sampai segitunya ya. Intervensi biologis yang kuat berarti. Banget. Tapi, kunci yang ditekankan Dr. Smith itu bukan jenis olahraganya apa, bukan harus yang berat-berat. Terus apa dong? Keberlanjutannya, konsistensinya itu loh. Carilah aktivitas yang Anda nikmati, atau paling nggak terasa bermakna. Contohnya? Bisa jalan kaki sambil dengerin musik favorit, atau joget-joget aja di ruang tamu, atau berkebun kalau suka. Apapun yang bikin Anda gerak secara teratur. Jadi yang penting rutin dan kita suka ya, bukan jenis olahraganya. Tepat, biar nggak jadi beban dan bisa jalan terus. Itu poin bagus soal keberlanjutan. Tapi buku ini juga pasti ngakuin ironinya dong, maksudnya pas kita lagi paling down, motivasi buat gerak kan justru paling rendah. Oh, jelas dibahas itu.
Gimana Dr. Smith ngatasin paradoks ini? Gimana caranya kita bisa gerak pas rasanya mager parah, nggak pengen ngapa-ngapain? Ya, Dr. Smith ngebahas perangkap ini. Pas mood jelek, energi sama motivasi kan anjlok tuh. Jadi olahraga rasanya kayak mau mendaki Gunung Everest. Hahaha, iya banget. Saran utamanya adalah mulai dari yang sangat kecil. Kecil banget, bahkan sampai terasa absurd kecilnya. Sekecil apa misalnya? Mungkin cuma jalan 5 menit di sekitar rumah, atau ngelakuin peregangan ringan beberapa kali aja. Cuma segitu? Iya, kuncinya itu misahin antara tindakan sama perasaan. Jangan nunggu mood buat olahraga datang. Karena mungkin nggak akan dateng ya. Bisa jadi. Jadi, lakuin aja tindakan kecilnya dulu. Seringnya nih, begitu udah mulai gerak dikit, energi sama motivasi malah nyusul. Jadi kayak lingkaran positif gitu. Oh, gitu ya? Jadi aksi dulu, perasaan belakangan. Betul. Intinya, kurangin hambatan awalnya sekecil mungkin. Jangan pasang target ketinggian di awal. Oke, masuk akal banget. Mulai dari yang absurd kecilnya. Sip. Dari gerak fisik, kita ke istirahat. Pemain bertahan kedua, tidur. Ini hubungannya sama kesehatan mental kayak lingkaran setan ya? Iya banget. Kurang tidur bikin mood jelek bikin susah tidur. Bolak-balik aja gitu. Nah, Dr. Smith kan ngasih banyak tips praktis tuh. Coba kita bahas beberapa yang penting. Boleh. Dia nekenin banget soal jadwal tidur konsisten. Bahkan pas weekend katanya. Nah, itu sering susah tuh weekend. Juga makan berat atau olahraga berat beberapa jam sebelum tidur. Mandi air hangat katanya bisa bantu. Klasik tapi penting ya. Terus soal cahaya. Paparan cahaya alami pagi hari sama redupin lampu dan layar gadget malam hari. Itu juga krusial. Itu ngaruh ke jam biologis banget soalnya. Ada satu tips lagi yang menurutku unik. Kalau pikiran lagi ruwet pas mau tidur, disuruh nulis di daftar kekhawatiran gitu di samping kasur. Ah ya, worry list itu? Itu gimana cara kerjanya? Ya, tips-tips ini mungkin udah sering dengar ya, tapi Dr. Smith ngejelasin kenapa ini bisa berhasil. Biar kita lebih termotivasi gitu ngelakuinnya. Oke, gimana tuh penjelasannya? Soal jadwal konsisten, itu buat nguatin ritme sirkadian alami tubuh kita. Jam internal kita lah. Cahaya terang pagi itu kayak ngasih sinyal bangun ke otak. Terus, cahaya redup malam? Itu micu produksi melatonin, hormon tidur. Makanya disuruh redupin lampu, kurangin layar. Mandi air hangat? Itu nurunin suhu inti tubuh sedikit setelahnya. Nah, itu juga micu rasa ngantuk. Terus, soal daftar kekhawatiran tadi, Iya, itu gimana? itu sebenarnya teknik psikologis simple buat markir pikiran cemas. Jadi pas Anda nulis kekhawatiran itu, Anda kayak ngasih sinyal ke otak, oke, ini udah dicatat, besok kita urus ya. Sekarang waktunya istirahat. Oh, jadi biar nggak muter-muter di kepala terus pas mau tidur ya? Betul. Biar obrolan mental di kepala jadi lebih tenang. Tips bagus itu. Tapi kan ya namanya hidup, nggak selalu ideal. Kadang ada perjalanan jauh, sakit, atau ya emang lagi apes saja tidurnya jelek. Pasti adalah gangguan. Nah, buku ini ngasih panduan nggak gimana caranya balik ke jalur kalau jadwal tidur kita keganggu, biar dampak negatifnya nggak parah gitu dari tidur nggak sempurna. Dr. Smith realistis banget soal ini. Gangguan pasti ada. Pesan utamanya, jangan panik atau ngerasa gagal total cuma gara-gara 1-2 malam tidurnya jelek. Jangan overthinking gitu ya. Iya. Hindari juga maksa tidur, itu malah bikin cemas. Kalau susah tidur, mending bangun dulu sebentar, lakuin aktivitas yang nenangin di tempat lain, kayak baca buku pakai lampu redup. Baru balik lagi ke kasur kalau udah ngantuk. Betul. Yang penting, usahain balik ke jadwal tidur reguler sesegera mungkin besoknya. Dan jangan tidur siang kelamaan buat nebus kurang tidur semalam. Nanti malah ganggu jadwal malam berikutnya lagi. Jadi kuncinya fleksibel tapi cepet balik ke dasar lagi ya. Tepat. Fleksibilitas dan kembali ke dasar secepatnya. Fleksibilitas dan kembali ke dasar. Oke, ini tema yang berulang kayaknya. Kita terapin ke pemain bertahan ketiga, nutrisi. Dr. Smith ini nekenin banget hubungan antara apa yang kita makan sama perasaan kita. Oh, itu penting banget. Gut-brain axis kan lagi ngetren dibahas. Iya, ungkapannya dia, how you feed your brain influences how you feel. Itu kena banget. Dia nyebut riset kayak dari JK dan kawan-kawan tahun 2017 yang nunjukin perbaikan pola makan bisa ngaruh positif ke gejala depresi. Memang banyak bukti ke arah sana. Diet Mediterania sering disebut ya, tapi pola makan tradisional lain kayak di Norwegia atau Jepang juga dikaitkan sama resiko depresi lebih rendah katanya. Betul. Kalau kita lihat pola makan yang bagus buat kesehatan mental ini, benang merahnya jelas kok.
Apa tuh benang merahnya? Dominasi makanan utuh atau whole foods, sayur, buah, biji-bijian utuh, ikan, kacang-kacangan, lemak sehat kayak dari alpukat atau minyak zaitun. Dan yang penting juga, kurangin makanan olahan, gula tambahan, sama lemak nggak sehat. Jadi balik ke makanan alami ya intinya. Iya, di tengah lautan info nutrisi yang kadang bikin bingung dan banyak klaim aneh-aneh, pendekatan Dr. Smith ini rasanya lebih membumi dan bikin kita ngerasa bisa ngelakuinnya. Nah, ini dia nih salah satu insight yang menurut saya paling oke dari bab ini. Pendekatan Dr. Smith soal perubahan nutrisi. Bisa dijelasin lagi nggak? Rasanya beda dari nasihat diet kebanyakan. Justru itu kekuatannya, bukannya nyuruh rombak total pola makan yang seringnya bikin keder duluan dan susah dipertahanin. Bikin stres baru malah ya. Nah itu dia, Dr. Smith nyaranin strategi satu perubahan kecil yang berkelanjutan. Fokus ke satu hal aja tiap hari atau tiap minggu. Satu aja. Contoh ini gimana? Misalnya, minggu ini fokus nambah satu porsi sayur pas makan malam. Udah, itu aja. Minggu depan mungkin coba ganti minuman manis pas siang sama air putih. Oh, jadi pelan-pelan banget ya. Iya, pendekatan ini ngurangin rasa kewalahan, ngebangun momentum, dan bikin kemungkinan perubahan itu jadi kebiasaan jangka panjang lebih besar. Ini bukan soal diet ketat, tapi soal menutrisi diri kita selangkah demi selangkah. Bener juga ya. Lebih manusiawi rasanya. Pertanyaannya buat Anda nih, apa satu langkah sangat kecil yang bisa Anda mulai hari ini buat ngasih nutrisi lebih baik buat tubuh dan pikiran Anda? Satu perubahan kecil. Oke, itu lebih mungkin dilakukan rasanya. Lanjut, pemain bertahan keempat, rutinitas. Ini mungkin yang paling nggak keren ya, tapi kekuatannya sering diremehin. Sampai pandemi kemarin baru banyak yang sadar ya. Iya, pas semuanya berantakan, baru terasa pentingnya struktur harian. Dr. Smith pakai analogi lagi nih, rutinitas itu kayak setetes sirup dalam segelas air. Gimana tuh maksudnya? Perubahan kecil, kayak bangun atau tidur di jam yang sama, mungkin nggak kerasa efeknya langsung. Tapi lama-lama, itu bakal ngubah warna keseluruhan hidup kita. Kayak sirup itu ngewarnain airnya, pelan-pelan. Analoginya bagus ya. Manusia itu emang unik. Kita butuh seimbang antara prediktabilitas yang bikin rasa aman dan ngurangin beban mikir. Nggak usah mikir mau ngapain lagi gitu ya. Iya, tapi kita juga butuh variasi atau spontanitas biar hidup terasa seru, ada petualangannya. Nah, rutinitas yang sehat, kata Dr. Smith, itu ngasih kerangka dasar yang bisa nyimbangin mood kita. Gimana caranya nyimbangin mood? Ya, bangun tidur, makan, kerja, istirahat di waktu yang relatif teratur, itu bantu ngatur jam biologis sama tingkat energi kita, jadi lebih stabil gitu. Tapi gimana sama jebakan rutinitas yang kaku? Yang malah bikin bosen atau ngerasa terkekang? Buku ini bahas itu nggak? Tentu dibahas. Gimana Dr. Smith nyaranin kita nyeimbangin antara struktur yang ngebantu sama kekakuan yang malah ngehambat? Kuncinya itu kesadaran diri sama fleksibilitas lagi. Rutinitas itu kan alat bantu, bukan penjara. Alat bantu ya? Ya, Dr. Smith ngedorong kita buat nge-review rutin kita secara berkala. Tanyain ke diri sendiri, ini masih ngebantu nggak ya? Ada bagian yang terlalu kaku? Atau malah terlalu longgar? Terus kalau udah tahu, Ya lakuin penyesuaian kecil. Mungkin Anda butuh lebih banyak waktu kosong sore-sore. Atau sebaliknya, butuh struktur lebih jelas pas pagi. Ini bukan soal ngikutin jadwal orang lain, tapi ngerancang ritme harian yang paling pas buat Anda saat ini. jadi personal banget ya? Banget. Coba deh perhatiin, ritme harian Anda sekarang ini ngasih energi atau malah nguras energi? Pemain bertahan kelima, koneksi manusia. Ini penting sekali. Mengutip studi jangka panjang kayak dari Waldinger and Schultz, Dr. Smith negasin kalau kualitas hubungan sosial itu salah satu prediktor terkuat buat kesehatan dan kebahagiaan jangka panjang. Betul. Hasil studinya konsisten soal itu. Ironisnya, kayak yang tadi Anda bilang, pas kita lagi nggak enak badan atau nggak enak hati, insting kita malah seringnya pengen narik diri ngisolasi. Itu salah satu perangkap paling umum dari depresi atau mood jelek. Kenapa bisa gitu ya? Kita ngerasa nggak punya energi buat ketemu orang, takut jadi beban, atau ngerasa nggak ada yang peduli. Padahal, secara biologis dan psikologis, koneksi sosial itu mekanisme pertahanan kita. Kita kan makhluk sosial. Kita berevolusi buat saling dukung ya? Iya. Riset kayak dari Nahahara dan timnya, itu jelas nunjukin hubungan antara dukungan sosial yang berkualitas sama mood yang lebih baik. Yang menarik lagi, buku ini juga nyorot riset lain. Riset apa tuh? Yang nunjukin kalau memberi dukungan ke orang lain,
itu juga bagus buat kesehatan dan kesejahteraan si pemberi. Jadi mitos takut jadi beban itu perlu dilawan. Wah, jadi saling menguntungkan ya. Memberi dan menerima dukungan sama-sama baik. Persis. Dan poin penting lain dari Dr. Smith soal ini kan bertindak dulu sebelum nunggu rasa ingin terhubung itu muncul ya kan? Apalagi pas energi lagi minim banget. Krusial itu. Jangan nunggu moodnya datang. Beliau ngasih contoh konkret nggak? Gimana caranya? Gimana bertindak terhubung pas rasanya berat banget? Ada. Kuncinya mulai dari yang paling gampang dikelola. Yang paling nggak nguras energi. Misalnya? Mungkin cuma ngirim pesan singkat aja, nanyain kabar temen. Hai, apa kabar? Gitu doang. Atau duduk bareng anggota keluarga di ruangan yang sama, nggak usah ngobrol banyak juga nggak apa-apa. Jadi kehadiran fisik aja udah cukup kadang? Bisa banget. Kadang sekedar kehadiran fisik atau koneksi minimal itu udah bikin perbedaan loh. Atau bisa juga rencanain aktivitas bareng yang nggak terlalu nuntut ngobrol intens. Kayak nonton film bareng gitu? Nah, bisa. Atau jalan santai bareng. Intinya ambil langkah proaktif, sekecil apapun itu, buat ngelawan dorongan ngisolasi diri. Oke, langkah proaktif sekecil apapun. Jadi pertanyaannya buat Anda lagi nih, gimana Anda bisa secara sadar ngerawat koneksi penting dalam hidup Anda, terutama pas lagi di saat-saat sulit? Luar biasa, jadi kita udah bahas tuntas ya 5 pemain bertahan kesehatan mental menurut Dr. Julie Smith, latihan fisik, tidur, nutrisi, rutinitas, dan koneksi manusia. 5 pilar penting itu, Pesan yang paling kerasa dari bab 5 ini kayaknya, ini bukan soal sempurna, tapi soal perawatan dasar yang konsisten. Bangun fondasi yang kokoh dikit-dikit. betul sekali. Jadi apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Ini balik lagi ke analogi modal di bank kesehatan mental tadi. Tiap usaha kecil yang Anda lakuin buat ngerawat salah satu dari 5 area dasar ini, Jalan kaki 5 menit, tidur 15 menit lebih awal, nambah 1 buah pas makan, ngirim pesan ke teman, itu semua sama kayak Anda nyetor modal ke rekening ketahanan mental Anda. nabung buat masa depan mental kita ya. Iya, makin gede saldonya, makin siap Anda ngadepin badai kehidupan yang ya pasti bakal datang sesekali. Ini investasi proaktif buat kesejahteraan jangka panjang Anda. Sebagai penutup nih, kita balik ke pertanyaan awal yang bikin penasaran tadi. Kalau kelima hal ini sebegitu dasarnya, kenapa ya kita gampang banget ngabainnya justru pas kita lagi butuh banget? Pas lagi stres atau mood lagi turun gitu ya? Iya, itu paradoks yang menarik buat direnungin sih. Dan dari obrolan kita hari ini, mungkin Anda bisa ambil waktu sebentar buat nanya ke diri sendiri. Dari 5 pemain bertahan ini, latihan fisik, tidur, nutrisi, rutinitas, koneksi, mana yang paling frasa butuh perhatian saat ini dalam hidup Anda? Mana yang paling lowong pertahanannya mungkin ya? Bisa jadi. Dan ngikutin semangat Dr. Smith, apa satu langkah sangat kecil, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai nguatinnya. Langkah kecil yang konsisten. Tepat. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga percakapan ini ngasih perspektif baru atau pengingat yang berguna buat Anda semua. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.